Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kepala serigala hitam itu melirik ke arah orang eksentrik, kata-katamu cukup terbuka dan berani. Karena Anda telah memutuskan sendiri, jika Anda membantu saya melarikan diri, saya akan menanamkan ki jahat ke dalam tubuh Anda. Saya akan menyingkirkan pembicaraan buruk itu, Anda hanya akan memiliki peluang sukses 50% dengan bakat Anda. Tetapi meskipun demikian, infus ki jahat pasti memperpanjang umur Anda, karena umur panjang ras kita jauh lebih unggul daripada manusia biasa. Ini akan memberi Anda kesempatan lain untuk naik ke tahap transformasi dewa. Orang eksentrik berkepala besar itu tertawa terbahak-bahak, hanya 50%. Saya masih akan mengambil risiko jika itu hanya 1/10. Silakan dan beritahu saya apa yang diperlukan untuk membebaskan Anda. Saya akan langsung ke intinya. Pada tahap sekering roh saya saat ini, saya tidak akan dapat menolak untuk bergabung kembali dengan jiwa kita begitu jiwa lain masuk kembali ke tubuh saya. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah memusnahkannya. Itu terletak di formasi eksekusi besar yang telah ditempatkan oleh 3 Master Kunwu secara pribadi, terdiri dari 81 pedang pelaksana setan. Jika ki jahat mendekat, bilahnya akan menciptakan formasi kekuatan yang luar biasa. Blood Flame tidak akan bisa menembus. Meskipun seni kultivasi Anda tidak lurus atau Buddha, itu juga tidak jahat. Kami harus menyerahkan pemusnahan jiwa serigala kepada Anda. Selama kamu memenuhi tugas ini, masalah infus iblismu akan diurus. Suara kepala benar-benar berubah dan sekarang diisi dengan nada menggoda, menyebabkan ekspresi eksentrik goyah. Sesaat kemudian, dia menggertakkan giginya, melepaskan niat untuk bernegosiasi, dan bertanya, di mana lokasinya? Rekan Taoisie cukup pintar. Seharusnya ada 2 formasi dari tempat asalmu. Yang lainnya akan membawamu ke jiwa serigala. Tetua Sekte Racun Suci seharusnya sudah ada di sana. Ini akan merepotkan. Namun, jika aku memergoki mereka tidak sadar, seharusnya mudah untuk berurusan dengan mereka. Aku akan bergegas dan kembali. Dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan menghilang dengan kilatan dari formasi. Hanya Elder Devil Blood Flame yang tersisa. Setelah eksentrik menghilang, mata serigala menjadi redup dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Rantai di sekelilingnya mulai berdengung saat sinar hitam yang tak terhitung mulai bersinar melaluinya. Dengan sikap acuh, kepala berkata, di hadapan kultivator, saya merasa tidak pantas untuk bertanya tentang artefak yang berhasil Anda pulihkan. Iblis Penatua membungkuk dan dengan hormat berkata, leluhur suci, saya telah menemukan 5 yang ditinggalkan oleh ras kita di dunia fana. Kepala serigala dengan sinis berkata, itu harus dilakukan. Segera keluarkan. Meskipun saya hanya dapat mengontrol setengah dari kekuatan sihir di tubuh ini, saya akan dapat membebaskan diri dari batasan Blackwing Flag jika saya berjuang. Bahkan dengan harta karun roh ilahi, itu tidak dapat menahanku tanpa seorang master. Iya, Iblis Penatua buru-buru melambaikan tangannya, memanggil artefak iblis hitam ke masing-masing tangannya, cermin hitam, token otoritas berwarna merah darah, teratai giok, dan pita abu-abu dan giok. Untuk yang kelima, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahkan botol kecil. 5 artefak segera berputar di sekitar kepalanya tanpa henti. Iblis Penatua mengeluarkan peluit panjang dan cahaya hitam bersinar liar dari tubuhnya. Artefak bergetar dan dengan cepat melesat ke udara. Pembatasan segera merasakan ini dan cahaya terang dengan gemilang memenuhi udara dengan kehidupan. Han Li berdiri di gerbang Aula Kunwu dan melihat melewatinya dengan wajah penasaran. Lampu esensi Great North. Siapa sangka mereka muncul di sini, gumam Han Li. Masa padat dari benang perak yang berliku itu pasti sama dengan apa yang dia lihat di lembah Devilfall. Namun,
lampu-lampu ini tidak terhubung ke batu apapun dan justru muncul dari pilar-pilar aula yang padat. Tampaknya menyembunyikan interior dari pandangan. Han Li bisa mendengar tawa liar dan marah dari belakang. Kakak Han, apakah kamu berencana mengambil inisiatif untuk terjun ke cahaya esensi Great North, atau maukah kamu menunggu dan meminta kami menyambutmu dengan senjata kami? Itu adalah suara Old Devil Qian. Han Li mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat bahwa hanya selusin pohon yang tersisa dari tiang pohon roh kelas emas yang mengarah ke gerbang. Old Devil Qian dan yang lainnya hampir menyusul. Saat mereka menggunakan harta untuk menebang pohon terakhir, mereka memperhatikan Han Li dengan berbagai ekspresi. Setan telah mengetahui tentang Great North Essence Light sejak awal, dan yang lainnya segera mengenali dari kejauhan. Suasananya bercampur antara khawatir dan gembira. Di satu sisi, Han Li tidak akan bisa maju lebih jauh. Tapi di sisi lain, itu akan menjadi tugas yang sama mustahilnya bagi mereka juga. Namun demikian, suara terputus-putus setan tua kian melolong dengan tidak menentu. The Great North Essence Light akan membuktikan jalan buntu bagi para kultivator yang tidak siap. Tidak heran iblis tua itu berjemur di Schadenfreude. Han Li mendengus dan berbalik, menamparkan kantong penyimpanan untuk menghasilkan cincin hitam legam. Itu berputar sekali di sekelilingnya sebelum meluas hingga lebar 3 meter. Karakter jimat berkeliaran di permukaan. Itu tidak lain adalah salah satu cincin langit bumi. Han Li menunjuk cincin besar itu dan maju. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memukulnya dengan segel mantra dan menutupinya dengan penghalang hitam. Ketika ini terjadi, tawa liar setan tua kian tiba-tiba berhenti dan yang lainnya memasang ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin dia memiliki metode untuk melakukan perjalanan melalui cahaya esensi Great North? Saat pikiran itu melintas di benak, mereka terus menyerang pohon roh kelas emas dengan semangat baru. Kemudian, mereka menyaksikan sosoknya kabur saat dia menerobos kumpulan cahaya perak yang padat, yang berputar di sekelilingnya. Mereka yang hadir semua saling memandang dengan cemas. Lebih cepat, kita tidak bisa membuatnya mengambil harta itu. Nightfin bersayap perak terbangun karena terkejut dan berteriak dengan seringai jelek. Bahkan jika kita bertindak lebih cepat, apa gunanya? Cahaya menghalangi jalan kita, Ge Tianhao berbicara dengan kulit pucat. Old Devil Qian mencibir, cahaya esensi Great North tidak akan menghalangiku. 5 setan Qin Kuei berkumpul menjadi satu sosok putih besar dan tiba-tiba melompat ke depan tanpa memikirkan pohon yang tersisa. Grand Elder, kamu, Ge Tianhao dan yang lainnya tersentak. Tepat ketika siluet putih memasuki jangkauan pepohonan, tekanan besar tiba-tiba menekannya dan memperlambatnya di jalurnya. Hah! Raungan gemuruh terdengar dari siluet putih, dan semua cahayanya memudar sebelum salinan merah tiba-tiba ditembakkan. Itu hanya jatuh ke tanah setelah terbang lebih dari 30 meter. Siluet merah itu bergetar saat berjalan menuju aula dengan langkah santai. Adegan itu membuat yang lain bingung. Nightfin bersayap perak mengirim transmisi suara ke wanita bertanduk itu, sekarang setelah kita tiba, sekarang saatnya rekan Taois Gui memanfaatkan kemampuannya. Ayo ambil tindakan sekarang. Kita tidak bisa membiarkan medali itu jatuh ke tangan mereka. Wanita bertanduk itu mengangguk dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih saat dia melompat ke udara. Kemudian dalam cahaya hitam dan putih bergantian, dia mengambil bentuk kura-kura setinggi 10 meter dan menyerbu ke depan. Lionhawk dan Nightfin bersayap perak secara bersamaan terbang di atas cangkangnya. Kemudian, kura-kura memasuki jajaran pepohonan. 2 orang di atas benar-benar tertekan dan mendapati diri mereka tidak mampu bergerak. Namun, cahaya terus bersinar dari kura-kura dan dia dengan gigi merangkak ke depan sama sekali tidak terpengaruh. Sementara itu, pohon roh kelas emas mulai bersinar aneh dengan karakter jimat emas. Mereka melayang ke udara dan dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh ketiganya.
Mereka berusaha melindungi diri dengan cahaya yang menyilaukan, tetapi karakter jimat terus memasuki tubuh mereka tanpa perlawanan. Tampaknya tidak banyak berpengaruh pada kura-kura, tetapi dua lainnya segera menjadi putus asa. Untungnya, jangkauan pohon yang tersisa tidak jauh dan kura-kura dapat melarikan diri setelah beberapa saat. Setan-setan itu segera menghela nafas lega saat pikiran mereka dipulihkan. Setelah lolos dari jangkauan pohon roh kelas emas, kedua iblis itu turun dari punggung kura-kura dan dia segera kembali ke wujud manusianya. Tampaknya melewati pepohonan telah merugikannya karena kulitnya sekarang pucat tak berdarah. Kemudian, tubuh mereka kabur dan mereka dengan cepat berjalan menuju aula. Inkarnasi merah tua iblis kian selangkah lebih maju dari mereka. Ketiganya melihat segumpal benang perak yang mencabik-cabik siluet itu saat dia lewat, tetapi pada saat yang sama, cahaya merah menyilaukan muncul dari tubuhnya dan terus memperbaikinya. Saat ini terjadi, siluet itu menghilang di balik cahaya esensi Great North. Ketiganya tidak berani menunda saat melihat ini. Dengan cara yang terlatih, Lionhawk kabur dan muncul di depan untuk membuka mulutnya lebar-lebar untuk melepaskan gelombang suara emas. Akibatnya, celah kecil dari benang perak mulai terbelah. Segera setelah itu, Nightfin bersayap perak membuka sayapnya dan menghasilkan angin biru juga, menerbangkan benang perak yang retak. Dengan pergantian terus-menerus antara kedua kemampuan itu, sebuah celah akhirnya terbuka dan ketiganya dengan cepat masuk sebelum perlahan menjelajahi aula. Masih di luar, ekspresi Lin Yinping berubah menjadi tidak sedap dipandang. Begitu cepat, kelompok mereka tersisa 5. Dia mengertakkan gigi dan mengerutkan kening tegang. Dia menoleh ke Grand Immortal Su dan berkata, "Kakak Su, kami." Saat Grand Immortal terus menebang pohon besar dengan pedang giok, dia dengan tenang menyela, "Sang Suci tidak perlu khawatir. Tujuan utama kami adalah orang Han itu, bukan harta. Dengan begitu banyak orang yang masuk, mereka juga tidak akan mudah untuk ditandingi. Mari kita singkirkan diri kita dari pohon yang tersisa dan jaga gerbangnya." Ge Tianhao menyeringai dan berkata, "Ahah. Kata-kata saudara Su masuk akal. Bahkan jika yang lain mendapatkan harta itu, mereka juga harus pergi dari sini. Meskipun kami tidak dapat melewati cahaya esensi Great North, mereka tidak akan dapat melewati kami begitu mereka pergi." Lin Yinping melirik benang perak yang mematikan dan mengangguk setelah berpikir sejenak. Kedua lelaki tua berjubah hitam itu juga menganggap rencana ini masuk akal. Meskipun mereka khawatir akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, mereka terus menebangi pohon-pohon besar itu. Dalam sekejap mata, ledakan terdengar dan pohon setinggi 30 meter tumbang. Han Li berdiri di depan aula Kunwu dan menghela nafas panjang. Dia melirik ke belakang dan melihat kumpulan benang perak yang padat. Para kultivator kuno itu cukup licik dengan sengaja menempatkan formasi ilusi di dalam cahaya esensi Great North. Jika bukan karena mata roh Bright Side, itu akan terbukti cukup merepotkan, gumam Han Li. Dia berbalik dan mendapati dirinya berada di bagian belakang balai Kunwu. Itu tidak bisa dianggap besar, tetapi ada 2 baris dari selusin kursi kayu dengan berbagai gaya yang membentuk aula urusan resmi. Di ujung barisan ini, ada kursi emas samar di antara mereka dengan meja setinggi 3 meter berdiri di sisinya. Kursi itu terbuat dari gold string spirit wood biasa, tetapi mejanya terbuat dari sepotong marmer yang berkilauan. Seluruh tubuhnya tidak biasa dan dipenuhi dengan ki spiritual. Saat ini, penghalang hijau menutupinya, tapi samar-samar dia bisa melihat beberapa benda tergeletak di atasnya. Ini seharusnya menjadi harta karun balai Kunwu. Han Li mengangkat alisnya dan melihat sekeliling untuk melihat bahwa aula itu benar-benar kosong dan kosong. Dia kemudian berbalik dan melihat ke atas. Di belakang kursi emas yang redup, sebuah lukisan tergantung di dinding 3 pria yang sedang memandangi bulan. Seorang Buddhis,
Taois, dan Konfusius berdiri di dalam hutan bambu dan berbicara dengan penuh semangat tentang sesuatu saat mereka menatap bulan purnama. Karena gambar itu hanya setinggi 1 kaki dan memudar dari ujian waktu, Han Li tidak memperhatikannya pada awalnya. Tapi sekarang, itu menarik perhatiannya dan dia melihat lukisan itu dengan cermat. Beberapa saat kemudian, Han Li menundukkan kepalanya dan merenungkan pikirannya. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh dari lukisan itu, secara spiritual atau fisik. Namun, intuisinya memberinya perasaan yang sangat aneh. Bagaimana mungkin barang biasa seperti itu ada di tempat seperti ini? Saat ekspresinya goyah, Han Li tiba-tiba mengayunkan tangannya dengan tekad. Seberkas cahaya keemasan sepanjang 3 meter melesat keluar dan mengoyak lukisan itu. Dalam sekejap, lukisan itu tercabik-cabik dan potongan-potongan itu jatuh ke tanah. Mungkinkah itu hanya imajinasiku? Han Li berpikir dengan bingung. Tapi karena dia sudah mulai, dia tidak akan meninggalkan masalah yang belum selesai. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa bola api seukuran kepalan tangan muncul di depannya dan dia bersiap untuk membakar sisa-sisa potret itu. "Tuan, hati-hati!" Silver Moon berteriak. Dalam waspada, sosoknya kabur menjadi 8 salinan persis dirinya sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Saat itu, sebuah batu meledak dari tanah 3 meter di belakangnya. Cahaya spiritual bersinar di belakang puing-puing dan beberapa garis emas dan perak yang menyilaukan mengenai salinan Han Li dari belakang. Dentang renyah terdengar saat salah satu dari mereka diblokir, memperlihatkan pesawat ulang-alik emas perak. Han Li jatuh dari serangan itu dan kabur sejauh 20 meter. Dia kemudian memutar kepalanya dan wajah penuh alarm marah. Jika bukan karena Silver Tail Star Shield yang telah dia persiapkan sebelumnya, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Wajahnya yang biasanya tabah sekarang menahan keterkejutan dan ketakutan dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan menemukan perisai perak kecil yang bersinar ke tangannya. Dia menjentikkan lengannya yang lain untuk memanggil lebih dari 30 pedang emas kecil, membelah gundukan puing di depannya. Kemudian, tawa seorang wanita terdengar dalam kilatan cahaya untuk mengungkapkan benda besar berwarna emas perak. Meskipun begitu banyak cahaya pedang bergerak untuk menyerang objek, anehnya mereka semua jatuh ke tanah. Ketika dia melihat ini, hatinya bergetar dan sebagian besar amarahnya lenyap. Dia segera menoleh. Benda emas perak itu sebenarnya adalah pesawat ulang-alik tekstil setinggi 10 meter. Permukaannya bersinar seperti cermin emas. Itu adalah bentuk yang sama seperti yang menyerangnya sebelumnya, tapi lebih kecil. Rekan Taois harus cukup waspada agar serangan itu gagal. Touch, bisakah Anda memberi tahu saya teknik apa yang Anda kembangkan? Angkutan kecil yang menyerangnya sebelumnya muncul di sisi yang besar. Mereka berputar sekali sebelum masuk ke dalam. Suara wanita muda itu datang dari dalam. Han Li dengan muram mengingat pedang terbang dan pikiran dengan cepat terbang di benaknya. Cahaya spiritual melintas dari seluruh tubuhnya dan dia menembak ke arah meja terdekat dengan garis biru. Karena ada orang lain di sini, dia berencana untuk mengambil harta terlebih dahulu dan menangani sisanya nanti. Semakin lama dia diikat, semakin banyak orang yang bisa melewati cahaya esensi Great North, mengurangi peluangnya untuk mendapatkan harta juga. Tapi saat dia lepas landas, dia merasa ada sesuatu yang aneh dan mendapati suara wanita itu tidak dikenalnya. Dia jelas bukan salah satu dari iblis atau manusia yang dia lihat sampai sekarang. Mungkinkah ada lebih banyak yang memasuki Gunung Kunwu dengan kecepatan yang lebih tinggi dari mereka? Wanita muda itu tiba-tiba berteriak ketakutan. Han Li berada lebih dari 60 meter dan telah tiba di atas meja. Tapi kemudian, udara di atasnya tiba-tiba berubah dan syal biru muncul di atas kepalanya sebelum jatuh menimpanya. Lebarnya hampir 20 meter dan muncul tepat di sebelahnya saat dia tidak menduganya.
Bahkan dengan kemampuannya yang luas, dia tidak berdaya untuk bertindak karena menutupi dirinya. Dia benar-benar terjebak. Cahaya biru bersinar kemanapun dia memandang dan dia buru-buru mengeluarkan Silver Tail Star Shield saat dia mengutuk dalam benaknya. Lapisan kabut putih kemudian mengelilinginya. Seorang wanita secara aneh muncul di permukaan syal biru, Nona Mu dari Immortal Foam Sect. Setelah menyaksikan kekuatan Van Triflame Hanli, dia secara alami tahu bahwa syal tidak akan mampu menahannya lama. Tetapi dengan keberhasilan serangannya, dia tidak berani menunda dan menembak ke arah meja. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan medali komando perak. Kemudian dalam sekejap, itu menabrak penghalang cahaya hijau yang menutupi meja dengan kabut. Di bawah kilauan cahaya perak, penghalang yang tampaknya tangguh mencair dan mengungkapkan penampilan sebenarnya dari harta karun yang ada di sana, 4 ubin kayu merah tua, pedang ungu kecil, tongkat biksu seukuran telapak tangan, dan sebuah gulungan yang penuh dengan cahaya merah. Dan segel balok hijau tua dengan jejak naga bercakar 5 yang hidup. Nona Mu bersukacita saat dia melihat barang-barang ini dan pandangannya jatuh ke segel. Setelah jeda sesaat, dia mengambil semua itu ke dalam genggamannya dengan lambaian lengan bajunya.